من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدة. Alhamdulillah, di subuh ini Allah SWT masih memberikan kita nikmat untuk berada di jalannya, menunaikan salat subuh di salah satu dari rumahnya yang merupakan tempat yang paling disukainya. Semoga Allah SWT berkenan menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita berusaha dan berupaya dengan sekuat tenaga dan mudah-mudahan dengan tekad yang bulat serta niat yang ikhlas untuk semakin dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Keyakinannya, ibadahnya, muamalahnya dan akhlak serta adabnya. Dan sama-sama pula kita ketahui bahwasanya masalah yang paling utama dan paling urgen yang harus kita mengikuti Nabi SAW di dalamnya adalah masalah keyakinan, masalah akidah. Karena punca daripada baiknya segala amal yang lain adalah pada benarnya akidah. Kalau sudah menyerah kepada Allah dan Rasul, tunduk dengan sebenar-benar tunduk, dan patuh sebenar-benar patuh dalam keyakinan kepadanya, maka ibadah pun akan seperti itu. Kalau kita meyakini tentang Allah seperti yang Dia inginkan dan seperti yang Dia jelaskan, kita pun akan patuh pula untuk beribadah kepadanya seperti yang Dia inginkan dan seperti yang Ia jelaskan. Tapi kalau sudah kita mulai mandai-mandai dalam meyakini sesuatu, tidak cukup dengan apa yang Allah turunkan dan Nabi SAW jelaskan, kita pun akan bermudah-mudah pula untuk beribadah sesuai dengan yang kita inginkan pula. Karena di hal yang sangat urgen sekali kita melakukan sesuatu yang baru di dalamnya, apalagi dalam masalah ibadah-ibadah. Oleh itu, bid'ah itu lahir dari sini. Mudah-mudahnya seorang dalam berbuat bid'ah ya dengan alasan hasanah sama karena keyakinan tadi. Kalau diyakini seperti ini tidak masuk akal, nanti juga ibadah seperti itu.
Kalau monoton seperti ini juga tidak masuk akal juga. Allah mencintai segala kebaikan, maka kita buat pula yang baik-baik menurut keyakinan kita. Oleh itu disitulah pentingnya Nabi, disitulah sebabnya kenapa Nabi SAW dalam sepanjang dakwahnya itu mendakwahkan keyakinan, akidah, khususnya tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bila tauhid tak jelas dengan penjelasan Nabi, berarti ada masalah dengan kita. Nabi sepanjang hidup menjelaskan tauhid, tapi sampai kita tidak jelas juga. Berarti ada masalah dengan kita. Bukan masalah pada syariat kita, bukan masalah pada dakwah Nabi SAW, tapi pada kita yang memahaminya. Sebab di Qurun Al-Mufaddalah, di kalangan sahabat, orang tidak berdebat gara-gara akidah ini. Di zaman setelah, di zaman khalaf, banyak orang berdebat gara-gara akidah. Berarti ada yang menyimpang dan menyeleweng dari jalan yang asli. Untuk itulah kita belajar kembali kepada para ulama yang dikenal dengan istiqamahnya tadi. Sebab tidak sedikit yang mengklaim bahwa keyakinan ini tidak bersambung sanadnya ke Nabi. Kan lucu itu. Akidah salaf tidak sampai ke salaf, tapi akidah khalaf nyambung ke salaf. Tidak terbalik itu. Sama dengan yang menegakkan sunnah dalam akidah, ibadah, muamalah dan akhlaknya, anggap ahli sunnah palsu. Tapi yang menegakkan akal, yang banyak meninggalkan sunnah, dianggap ahli sunnah original, asli. Allah Ustaz. Tak terbalik tu ya. Yang menegakkan sunnah, setiap ucapannya sunnah dianggap palsu. Tapi yang setiap ucapannya harus menyesuaikan logika asli. Gimana namanya itu? Sama dengan orang jual obat ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita sampai pada perkataan Imam At-Tabari. Ada yang masih hafal? Tak seulang lagi. Ada yang masih hafal perkataan Imam At-Tabari kemarin? Tidak ada. Yang masih ingat lah. Lupa lagi. Baik, saya baca lagi. Kan boleh sampai 50 kali. Masa Imam Asy-Syafi'i membaca kitab Ar-Risalah kepada muridnya 50 kali tak bosan? Awak belum sampai 5 kali, 2 kali dengannya. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa zakara Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Ini kan At-Tabari ini diperebutkan orang juga. Ada yang mengatakan dia berusaha membawanya ke dalam klub takwil. Klub takwil, mau dinaturalisasi gitu. Nah, banyak yang mengatakan klaim jangan itu. Sampai Nabi pun dikatakan ahli takwil oleh orang. Karena memang ahli takwil ini payah dia pegang. Nabi bilang ahli takwil juga. Allah musta'an. Wa dzakara Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala fi kitabil I'tiqad. Ini sarih sunnah. Dalam kitabnya Al-I'tiqad alladhi sannafu fi hadhil mas'alah, yang khusus dia tulis dalam masalah ini. Wa qala, beliau berkata, wa ammal qawlu fi alfadhil ibadi fil Qur'an, adapun perkataan ulama dalam masalah lafaz-lafaz hamba ketika membacakan Al-Quranul Karim, fala zikra fihi na'lamuhu, ini tak ada disebut dari apa yang saya ketahui, kata Imam At-Tabari. Tuan-tuan tahu Imam At-Tabari ya? Tahu? Tidak juga. Dia itu semuanya pakai riwayat nih menafsirkan Al-Quran. Maka tafsir Al-Qurannya At-Tabari masuk at-tafsiru bil manqul, bukan at-tafsiru bil ma'qul, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan asar, dengan hadis, dengan perkataan sahabat. Nah, dia katakan masalah ini tak pernah dibahas dulu. Tidak ada orang yang mengatakan ini khilaf, tidak ada. Semua mereka pendapat satu dan bulat bahwa Al-Quran perkataan Allah Taala. Tidak ada mereka membedakan Al-Quran yang turun dibuat Jibril dan Al-Quran yang dibaca oleh hamba-hamba ini setelah disampaikan oleh Nabi
wasallam. Khilaf dalam masalah ini baru. Kada ada aliran baru. Berarti aliran baru apa namanya? Setiap orang baru. Tuan-tuan tidak suka sebut bid'ah nampaknya. Tidak sunnah. Ta'ala. Marah tuan-tuan dibilang bid'ah kan? Kullu muhdatsatin. Setiap yang baru. Subhanallah. Memang berat di sini nampaknya kajian. Nah, jadi kami tidak mengetahui ada asar. Asar lu asli bahasanya bekas. Tidak ada bekas perkataan para sahabat. Jadi dia katakan min an sahabiyyin, dari sahabat, wala tabi'iyyin, dari tabi'in, illa amman fi qawlihi illa amman fi qawlil ghina wasyifa, kecuali orang yang ditinggalkan perkataannya, disitulah ilmu ghina, tidak diperlukan perkataannya, wasyifa, dan ditinggal perkataannya kita sehat. Kalau dipakai perkataannya kita sakit. Paham? Ulang ya. Tidak ada diriwayatkan asar dari seorang pun sahabat dan tidak pula tabi'in yang mengatakan masalah lafaz Al-Quran ini adalah makhluk. Tidak ada. Tidak ada khilaf sebelumnya. Al-Quran itu adalah perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecuali dari orang yang bila ditinggalkan perkataannya kita sehat. Bila kita tinggalkan perkataannya kita berilmu. Apa namanya itu? Ya tuan-tuan. Saya ulang lagi. Bila seandainya perkataannya ditinggalkan kita sehat. Dan bila perkataan tidak dipakai kita berilmu. Apa namanya itu? Orang sakit dan ya kalau tinggalkan perkataannya kita sehat, berarti orangnya pikirannya ulang lihat sampai paham ya. Bila perkataannya ditinggalkan kita sehat, dan bila perkataannya ditinggalkan kita berilmu, berarti dia apa? Sakit dan jahil. Begitu orang berpaham. Harus 5 kali nampaknya. Ya, tidak masalah tuan-tuan. Dulu Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi sampai 40 kali diulang oleh Imam Syafi'i baru paham. Padahal dia ulama besar, apalagi awak yang jadi sabar aja. Jadi kata Imam Tabari tak pernah diriwayatkan ada khilaf dalam masalah ini. Tidak ada dibahas orang, sebab semuanya ijma' bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kecuali dinukil dari orang yang bila perkataannya dinukil kita sakit, dan bila perkataannya dipakai kita jahil, berarti orangnya sakit dan jahil. Dah jelas ya? Jelas? Seperti perkataan Wasil ibn Atha, pendiri mazhab Mu'tazilah. Kemudian orang-orang yang berguru kepadanya. Sebagian kalau pakai teori orang sekarang mengambil kesimpulan Wasil bin Atha murid Al-Hasanul Basri. Karena muridnya menyeleweng, gurunya dituduh menyeleweng. Boleh itu? Padahal muridnya ratusan, ribuan, satu yang ganjil dibilang itu yang hebat. Paham tuh? Ada juga orang, Masya Allah, dari sekian banyak tamatan hanya satu yang jadi, selebihnya tak jadi. Lalu itu yang dipegang. Sama seperti murid Imam Asy-Syafi'i, Al-Husain Al-Karabisi, yang gandrung dengan ilmu kalam, sehingga dia ditahzir oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya itu yang dianggap sebagai, Masya Allah, ahli hadisnya, karena dia ahli kalam. Di mana murid-murid Imam Ahmad yang ribuan itu? Imam Ahmad itu kalau majelisnya dihadiri oleh orang lebih dari 30.000 orang. Ya, yang mencatat hanya sepertiga. Yang catatnya sepertiga. Yang selebihnya bukan nonton, dia mengambil adabnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, nasihatnya, adabnya.
Ya, jadi 30.000. Tidak ujub dia. Awak 30 orang dan loncat-loncat girang, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimah. Ya, gitulah Imam Ahmad rahimahullah. Nah, dari sekian puluh ribuan murid-muridnya dia ambil Husain Al-Karabisi, murid Syafi'i, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Syafi'i banyak muridnya. Banyak. Nah, ribuan muridnya. Lalu diambil yang ini pengikut Syafi'i. Padahal dia sendiri sudah ditahzir oleh murid-murid Imam Syafi'i yang hebat-hebat. Dan dia ini termasuk yang ganjil-ganjil. Lalu diambil inilah yang hebat itu. Sebab apa? Karena menyimpang dari ajaran gurunya. Lalu dinisbatkan bahwa Imam Ahmad juga ahlil kalam. Imam Asy-Syafi'i ahlil kalam. Buktinya siapa? Husain Al-Karabisi. Lalu di mana Abdullah bin Ahmad, di mana Al-Qalti, di mana yang lain-lainnya, murid-muridnya yang sekian ribu itu. Aneh enggak? Kalau ada yang mengatakan misalnya dari seluruh tamatan Universitas Islam Madinah berapa orang? Berapa ribu? Enggak tahu ya. Sampai saya tamat 5.000 lebih. Berarti sekarang udah banyak lagi ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dari sekian 5.000 itu yang jadi satu-satunya Dasman aja. Gimana menurut antum? Yang lain produk gagal semua. Padahal Universitas Islam Madinah terkenal hebat katanya kan. Tapi yang jadi cuma satu. Dan Dasman jarang pula ke kampus. Setelah tamat. Gimana itu kira-kira? Tidak pernah lagi berhubungan dengan syekh-syekh di Madinah. Lalu dia yang mewakili mahasiswa belum terima tuh. Ya, Dasman satu-satunya yang jadi. Yang lain tak ada yang jadi. Mungkin tidak hebat universitas itu. Saya ulang lagi. Ini Ubay bin Ka'ab sekolah, ya, An-Najiyah, ya, taib. Masya Allah tamatannya sudah 30.000 orang. Lalu ditanya, gimana kurikulumnya? Oh bagus, metodenya bagus. Cuman yang jadi cuma satu. Yang lainnya produk gagal semua. Gimana kira-kira? Masuk? Di mana hebatnya? Habis itu yang tamat ini tidak pernah lagi balik-balik ke sini. Tidak pernah lagi menghubungi guru-gurunya di sini. Lalu mewakili yang jadi, yang tidak jadi semuanya. Gimana? Ulang lagi, lambat tentu nampaknya. Berarti gagal ya? Berarti tidak bagus. Subhanallah, subhanallah. Beginilah lebih kurang tadi. Wasil bin Atha ini produk yang asli. Selainnya gagal. Dan Wasil bin Atha sejak itu tidak mau lagi berhubungan dengan Al-Hasan Al-Basri. Tapi dia mewakili pendapat Hasan Al-Basri. Masuk? Dah paham nampaknya nih. Dah mulai paham nampaknya. Misalnya Al-Husain Al-Karabisi adalah ahli hadis yang mewakili Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad. Padahal setelah dia jadi ahli kalam hampir tak bertemu lagi atau tak majlis lagi dengan Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, tapi dia produk yang jadi, yang lain gagal. Masuk? Nah, itu jelas. Kalau jadi nampak ya. Saya ulang lagi ya. Jadi dari sekian banyak tamatan yang jadi cuma satu, tapi tidak pernah lagi berhubungan dengan guru, tidak pernah lagi datang ke Najiyah. Lalu dia yang jadi, yang lain gagal. Yang sering ke sini itu gagal. Yang jarang ke sini itu yang jadi. Gimana? Masuk? Allah musta'an. Sekira bisa dipahami dengan baik ya. Jadi tidak ada kata Imam At-Tabari diriwayatkan dari orang-orang yang perkataannya menyehatkan, yang pendapatnya berdasarkan ilmu, dibahas masalah lafz bil Quran ini yang dikhilafkan oleh orang belakangan bahwa itu adalah makhluk. Jelas? Oleh sebab itu Imam Ahmad tidak suka membahas ini. Cuman orang-orang ahli bid'ah itu membahas terpaksa dijelaskannya. Dan gara-gara kasus ini terfitnah pula Imam Al-Bukhari sampai
berselisih pula dengan guru yang sangat menyayangi, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli Al-Bukhari. Apa sebab? Gara-gara fitnah ini, orang mengadu-adu dia dengan gurunya. Akhirnya Imam Al-Bukhari mengarang kitabnya Khalqu Af'alil Ibad untuk menjelaskan ini. Ya. Jadi sekarang bukunya Khalqu Af'alil Ibad, bahwa perkataan Allah bukan makhluk. Baru orang-orang ahli kalam yang awalnya dipelopori oleh Mu'tazilah, kemudian diikuti Jahm bin Safwan, kemudian disaring oleh Abdullah bin Kullab, kemudian masuk pula menyelusup ke akidah-akidah yang mengaku sebagai satu-satunya ahli sunnah. Satu-satunya ahli sunnah. Sampai membuat siapa yang tidak berakidah ini berarti bukan ahli sunnah. Lucu memang. Lucu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa fi ittiba'ir rusyd wal huda. Dan dalam mengikutnya terdapat petunjuk dan hidayah. Wa man yaqumu maqalahu maqamal a'immatul ulama, ada pula yang perkataannya sama dengan perkataan para imam-imam terdahulu, Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Fa inna Aba Ismail At-Tirmizi haddatsani. Karena sesungguhnya Abu Ismail At-Tirmizi menyampaikan cerita atau menceritakan kepadaku, qala sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqul, saya mendengar, jadi bersanad. Jadi kadang yang mengatakan, oh akidah salaf itu tidak bersanad, yang akidah khalaf bersanad. Memang lucu-lucu kan kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Apakah karena tidak tahu? Berarti jahil. Tahu berarti berdusta, menyembunyikan hakikat. Sebab ini kan wafat 49 kemarin ya. Akan ada lagi yang lebih dulu dari Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, mengarang kitabut Tauhid. Ya, ada pula ahli hadis yang paling hebat yaitu Ad-Daraqutni 385. Ada lagi yang sebelumnya Al-Ajurri 365, buku akidah Syariah 6 jilid. Tonton bilang akidahnya tipis-tipis. Ya, tidak apa-apa, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqul, saya mendengar Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. Siapa Ahmad bin Hanbal? Imam apa tidak? Imam apa tidak? Banyak muridnya. Jadi ambil yang banyak, jangan yang satu tadi ya. Jangan ambil yang banyak, jangan yang satu. Al-lafziyah Jahmiyah. Orang yang mempermasalahkan lafaz Al-Quran ini pengikut Jahm bin Safwan. Al-Jahmiyah, Jahmi. Tahu Jahmi? Yang tidak mengakui ada sifat-sifat Allah. Itu keluaran daripada Mu'tazilah. Dia hanya mengakui 7 sifat saja. Ini namanya Jahmi. Apa sebab? Alasannya dari sini. Bukan dari yang turun dari atas. Dari sini atau dari sini. Sebab apa? Dia katakan lafaz itu syai' atau bukan. Tidak pernah para sahabat mempersalahkan syai'. Allah sendiri menyebut dirinya syai'. Allah sendiri menyebut dirinya syai'. Yaitu qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah apa sesuatu yang paling besar syahadahnya, bukti dan kesaksiannya. Dikatakan, katakan hai Muhammad, qulillahu syahidun baini wa bainakum. Sesungguhnya Allah lah menjadi saksi antara aku dengan kalian. Allah sendiri menyebut dirinya syai'. Lalu antum katakan setiap syai' pasti benda. Di mana istilah setiap syai'un atau pasti benda? Sama dengan yang mengatakan setiap di atas membutuhkan yang di bawah, pasti menempati yang di bawah. Di mana antum dapat kaidah? Di makhluk saja tidak ada. Makanya kaidah batil melahirkan natijah batil. Sehingga meninggalkan Al-Quranul Karim dan meninggalkan hadis-hadis Nabi. Oh tidak, kami mengakui Al-Quran, mengakui hadis. Mengakui apanya? Mengakui huruf-hurufnya saja. Lalu maknanya tidak itu yang diakui. Al-Quran itu bukan hanya huruf. Al-Quran itu adalah makna. Jadi itu. Kalau hanya sekadar untuk tidak dipahami, kenapa tidak macam alif lam mim aja isinya semua alif lam mim ain sin qaf aja isinya. Biar berarti masalah akidah cari di alif lam mim, di ain sin qaf.
Datang pula orang-orang ghulatus sufiyah ditafsirkan alif lurus berarti istiqamah orangnya. Kalau lam berkait berarti semacam mata pancing, bagus dibaca mantra untuk pergi mancing atau pergi mancing orang atau mancing ikan itu. Pakai lam. Jadi sering baca alif lam mim kalau udah cinan sama perempuan pakai alif lam mim ya. Ada lam di situ supaya terkait terpancing hatinya. Ustaz. Akidah itu dengan bahasa dan makna yang jelas. Jadi kalamullah itu kalamun nas. Antum kan mendefinisikan nahu al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wada'. Yaitu perkataan lafaz yang bersusun yang mendatangkan faedah secara asal dengan bahasa asli yang dipahami. Lalu antum katakan dah, kalamullah itu tidak bisa dipahami langsung. Allah musta'an. Khusus masalah akidah. Masalah akidah itu masalah kabur. Kalau masalah yang sana akidah, masalah jelas. Ya Allah ya Rabbi, Nabi 23 tahun dakwahnya menjelaskan akidah. Lalu masalah akidah tidak jelas. Antum yang kurang belajar dari Nabi SAW, belajar dari Jahmi, inilah hasilnya. Belajar dari Al-Jahmiyah, ini hasilnya. Makanya Imam Ahmad bilang, Imam Ahmad sudah berhadapan langsung dengan mereka. Orang yang mengatakan lafazku Al-Quran ini adalah makhluk, ini pengikut Jaham bin Safwan, Jahmi. Saya tidak bahas masalah ini apakah ulama mengkafirkan atau tidak. Masalah ini kan masalah rumit itu. Itu tidak apa-apa ya, biarlah para ulama saja yang menyampaikan itu. Intinya Jahmi itu induk kesesatan akidah dalam Islam. Darinya banyak cabang-cabang kesesatan akidah karena mengikut cara Al-Jahmiyah. Qala Allah Ta'ala fa'ajirhu hatta, lalu Imam Ahmad membaca firman Allah Tabaraka Ta'ala fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ini sambungan ayat wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada orang musyrik yang minta suaka, minta perlindungan keamanan kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulu sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berikan dia suaka, berikan dia perlindungan aman. Apa tujuannya? Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar perkataan Allah. Lalu Imam Ahmad dikatakan mimman yasma', dari mana dia dengar? Dari Allah langsung? Dari Allah langsung? Dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ucapan Rasulullah yang dibaca oleh Rasulullah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah dan Allah menyebut itu sebagai kalamnya. Lalu antum bilang enggak, karena lewat mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Yang masalah tadi subhat tadi kan ia masuk lewat rongga tubuh manusia, kan itu dibaca melalui lisan kita. Makanya masalah ini pelik, memang rumit memang masalah ini. Tapi kalau mau jujur-jujur saja, tuan-tuan hafal perkataan saya, lalu tuan bacakan itu ke orang lain, tuan yang mengucapkan itu perkataan saya, itu perkataan tuan. Saya ulang lagi. Saya mengucapkan sesuatu dah, lalu Syekh menukil perkataan saya itu, berkata Dasman qala Allah Ta'ala, dia katakan qala Allah berfirman, dia bilang qala Dasman. Nah perkataan yang dia ucapkan sekarang itu perkataan dia atau perkataan saya? Perkataan saya, bukan saya. Tetap disebut perkataan saya walaupun keluar dari orang lain. Tidak ada yang secara ini biasa dalam bahasa, bahwa perkataan seseorang yang dinukil tetap perkataan dia. Nah perkataan saya karena saya makhluk tentu makhluk, tapi perkataan Allah bukan makhluk, bukan paham? Jelas? Oh enggak, sebab mereka mengatakan setiap yang lewat makhluk pasti nah ini masalah lagi. Jadi masalah lagi karena memakai hukum akal lebih daripada wahyu. Lalu katanya Allah berbicara dengan bahasa isyarat, tidak paham semua orang. Kami yang paham, Nabi tidak paham. Nabi SAW menyebut itu kalamullah, qala Rabbi.
Dan sahabat mendengar dari Nabi SAW tak protes. Ya Rasulullah, bukankah Allah itu Khalik lalu perkataannya ini makhluk lewat rongga lidah kita dan sebagainya? Tidak ada. Makanya Imam Tabari dibilang tidak ada dinukil yang seperti ini dari orang-orang yang diakui ilmunya, yang menyehatkan pendapatnya. Jelas? Jelas? Seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dia katakan yang mempermasalahkan itu tuh aliran yang tidak boleh menyesatkan. Tidak boleh menyesatkan. Tapi kita sudah disesatkan ya. Iya kan? Ini katanya tidak boleh saling menyesatkan. Tapi Masya Allah berapi-api mulutnya menyesatkan. Kaum muslimin dan muslimat. Jahmiyah. Ini lahir dari pendapat Jahmiyah. Di mana dia belajar? Dari filsafatnya Aristoteles. Onga Socrates, Towo Plato. Nah, jali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah akibatnya kaum muslimin. Tidak usah dulu, sekarang. Antum lihat, siapapun yang belajar Islam kepada orang yang bukan Islam, hasilnya menggugat Islam. Itu akibatnya dulu. Ketika diterjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani dan kitab-kitab orang Romawi ke dalam bahasa Arab dan diwajibkan dipelajari, hasilnya ini. Hasilnya ini, nampak hasilnya. Tidak hilang-hilang sampai hari kiamat nanti. Ya, terjadi perselisihan berkepanjangan. Ya, kadang-kadang sampai hampir menyulut api peperangan di antara kaum muslimin, saling serang dan sebagainya. Ya gimana tidak? Antum mengikut sunnah Nabi disesatkan. Antum marah enggak? Marah? Janganlah. Gitu aja kok marah. Orang mengikut sunnah itu harus menyabar, enggak boleh pemarah. Iya. Enggak boleh pemarah. Sabar ya. Nabi aja dibilang gila. Nabi dibilang dukun, Nabi dibilang tidak berakal. Iya kan Majnun kan tidak berakal tuh. Aku kan baru sampai dibilang tidak menggunakan akal, akalnya masih original. Kalau original berarti asli mahal dia, tidak dirusak dengan paham original, paham original, masih murni akalnya. Kalau murni berarti masih sehat. Antum kalau beli mobil yang suka buka plastik atau yang belum buka, yang sudah buka, yang sudah lasa? Harganya sama? Yang ori lebih bagus. Alhamdulillah otak kita masih original gitu. Tidak dirusak oleh pemikiran-pemikiran yang lahir dari orang luar Islam itu. Walaupun sudah dikatakan diislamisasi. Yang namanya pemikiran gimana mengislamisasi? Memang pemikiran Islam tak cukup sehingga harus diislamisasi. Pemikiran luar Islam. Dan buktinya sejak itu berdebat terus kita. Yang tak ada di zaman sahabat, zaman tabi'in dan para pengikut mereka. Perdebatan masalah akidah yang sampai membuat aliran-aliran enggak ada. Mereka juga berselisih dalam beberapa masalah tapi tidak membentuk aliran. Kalau kita kan sudah membentuk aliran, sampai pernyataan siapa yang tidak bermazhab Syafi'i dan tidak berakidah Asy'ari dan tidak bermazhab Sufi, kalau melamar jangan terima jadi menantu. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kita tanya, kapan lahirnya Asy'ari? Kapan lahirnya Sufi? Kapan lahirnya mazhab Syafi'i? Nah, kapan? Syafi'i di abad kedua kan, ya. Kemudian Sufi kapan? Katanya mestilah Sufi Ghazali pula. Imam Ghazali abad ke-6. Taib. Mesti pula mazhab Asy'ari. Asy'ari abad keberapa? Abad ke-4. 324 wafatnya. Taib. Sebelum itu tidak sah nikah orang waktu itu. Karena tidak bermazhab Sufi, tidak bermazhab Syafi'i dan sebagainya. Inilah masalahnya kaum muslimin dan muslimat ketika dimasukkan sesuatu yang tidak dari Allah dan Rasul, akhirnya dipaksakan sehingga menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.
Kalau masalah tuduh menuduh sudah biasa. Antum kalau sudah tidak sepaham pasti saya menuduh yang tak sepaham, betul kan? Iya, baik yang benar maupun yang salah pasti saling tuduh. Lihat aja orang macet di jalan tuh, orang macet, tidak bergerak, macet total, semua berprasangka buruk pada saudaranya. Iya, iya dah. Yang ada di jalur resmi pun akan berprasangka, jelas itu. Gara-gara kamu masuk dari jalur kanan tersumbat. Yang salah tadi akan bersangka pula gara-gara kamu kenapa lele dan lambat. Ya kan? Kenapa berhenti? Dia berhenti karena ada lampu merah. Gitu. Disalahkan oleh yang tak mau berhenti. Kan lapang, tidak ada orang di sana. Kenapa tidak jalan? Tidak ya akhi. Ini sunnah membatasi sampai di sini. Kan itu kita. Sunnah membatasi sampai di sini. Kita duduk tunggu di sini sampai ada sunnah lain yang membolehkan kita melewati. Selama aturan tak boleh. Coba lampu merah ada aturannya bila kosong boleh lewati. Serius, kalau ada saya sering kosong tapi saya tidak berani macam tadi itu bang. Pas pula awal lampu merah sampai kan. Jadi saya tunggu sampai hijau. Tapi orang lewat kiri kanan saya lewat memang biarin aja. Karena memang kebanyakan manusia. Iya ahli ijtihad semua. Mujtahid semua. Jadi hal itu kaum muslimin konsisten itu berat kawan. Kau tak akan sanggup biar aku saja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah berat. Iya saya? Berat kan? Orang kiri kanan kita, muka belakang, klakson kita, jalan katanya. Iya, saya bilang masih merah. Bahkan pernah saya ditabrak orang di belakang. Iya, karena lampu merah saya tidak jalan. Diginikannya dari belakang itu. Karena saya bilang lewat atas, dia klakson lewat atas saja gitu. Kan masih lampu merah. Maksa dia. Tidak buat jalan sendiri gitu. Gitu orang. Jadi dipaksanya gitu. Tapi saya tidak mau. Kecuali seperti kata Syekh Ibn Utsaimin dalam keadaan darurat. Awak jadi khatib kan, waktu tinggal 5 menit lagi. Itu boleh katanya kalau aman. Darurat. Pasalnya keramai orang yang kecewa kan itu kan. Waktu tinggal 5 menit, masih di simpang pasar pagi untuk ke sini. Itu kalau aman enggak apa-apa katanya. Darurat gitu. Jelas ya? Sebab kalau tunggu 3 menit tambah lagi keterlambatan. Yang 5 menit itu pun sudah terlambat juga itu. Pasti terlambat 2 menit atau 3 menit. Tambah lagi 3 menit, 6 menit. Nanti panitia disalahkan nanti. Besok jangan suruh lagi ustaz itu jadi khatib. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas ya? Jadi Imam Ahmad mengatakan ini tak pernah didengar di masa sebelum kita. Kapan? Ketelah Jaham bin Safwan yang mengatakan. Nah, siapa yang mengikuti ini berarti mengikuti paham Jaham bin Safwan. Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, jelas mereka mengatakan dari perkataan murid-muridnya yang mu'tamad, bukan yang ganjil-ganjil tadi. Ini tuan-tuan juga ngambil yang asal inilah. Ini memang kalau kehabisan hujah itu apa aja diambil. So, kayak orang berenang, baru belajar berenang, nak tenggelam, ketemu rumput diambil, tercabut kan. Ketemu ranting dipegang, kaki patah. Ketemu bangkai dipeluk. Yang penting selamat. Jadi alasan untuk menjatuhkan sunnah bisa diambil dari orang liberal, bisa diambil dari orang Syiah, bisa diambil dari orang Jahmiyah, diambil dari aliran manapun. Yang penting menguatkan. Menguatkan dari orang-orang yang tidak konsisten diambil pendapatnya. Orang-orang menyimpang diambil pendapatnya. Kalau kita kan tidak. Kita Al-Quran dan Sunnah, athar dari as-salaf yang dapat rekomendasi dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dapat dari mana dipakai? Coba katanya, kenapa antum menolak ini kalamullah? Oh, karena masalahnya adalah Al-Quran itu ditulis di ini. Berarti kan dia maf'ul, dibuat. Kalau dibuat berarti makhluk. Betul kan? Saya tanya, ini ada enggak dipermasalahkan dulu oleh Nabi dan para sahabat?
oh mereka itu memang selamat tapi ilmunya kurang. Subhanallah, gimana nak selamat ilmunya kurang? Kan yang selalu diulang-ulang dulu, sekarang tidak berani lagi orang itu mengatakan. Dulu masa kami masih menuntut ilmu di pondok, sering kami dengar perkataan al-khalaf a'lam wa ahkam. Pendapat khalaf itu lebih berilmu dan lebih bijaksana. Wassalafu aslam. Semua satu ini dua ya kan. Yang salaf itu lebih selamat pendapatnya. Awak waktu itu kan tidak tahu apa-apa, dianggukkan Allah gitu. Ya kalau nak selamat tidak usah dibahas, diam aja lah ya dia. Diterima apa yang dalam Quran dan hadis, tidak usah dibahas lebih jauh. Kalau nak berilmu bahas lebih jauh. Makanya lahirlah kitab khalaf itu panjang-panjang, tebal-tebal. Kitab salaf itu tipis-tipis. Cuman bedanya yang panjang tadi isinya awalnya ragu, ujungnya bimbang. Kalau yang tipis ini dari awal sudah yakin, di belakang sampaikan bertakwa. Mana yang pilih, yang tipis atau yang ini? Antum dikasih nasi satu piring atau satu nampan, tapi tidak mengenyangkan, tidak bergizi. Tapi dikasih oleh ini nasi atau makanan satu piring kecil. Tapi sekali suap, Masya Allah gizinya membuat antum strong. Move on. Antum pilih yang mana? Ulang lagi. Antum lambat paham masalahnya, belum makannya. Nah, saya kasih antum nasi satu copa. Nampak tidak paham tadi nampaknya? Satu copa. Copa paham? Ya tolong bang, apa terjemahkan mana? Saya tidak paham lagi nih. Satu copa. Satu baskom. Baskom paham? Ada. Subhanallah. Memang saya harus punya perbedaan kata yang banyak ini. Satu baskom, tapi lauknya goreng ubi. Sayurnya pucuk ubi, cemilannya keripik ubi. Nah, gimana? Dengan ini satu piring, tidak satu baskom, satu piring, tapi lauknya Masya Allah kambing 1/4 ekor. Minumnya susu. Cemilannya kacang almond. Antum pilih yang mana? Ubi ya? Ya patutlah. Habis makan ubi ngantuk. Iya makan secoba kan. Habis itu sayurnya pucuk ubi, semua serba ubi, ngantuklah, karbohidratnya banyak. Kalau ini kan enggak. Yang banyak adalah proteinnya, karbohidratnya dikit, sehingga antum cepat move on, cepat hidup gitu. Oleh sebab itu hati-hati milih yang bergizi dengan tidak bergizi. Allah musta'an. Jelas. Mau bikin contoh juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini kata Imam Ahmad Jahmi. Alasannya apa? Selalu mengaitkan dengan logika yang dibangun di atas filsafat Yunani. Sekarang orang nak mulai membedakan, enggak, beda filsafat Islam dengan filsafat lain. Bedanya di nama. Kalau fondasinya sama. Yang namakan itu dari pikiran manusia. Bedanya Yunani lebih dulu membukukan, kita terlambat membukukan. Kan sama. Asal makan kenyang. Bila minum puas, lepas dahaga. Bila nikah puas bahagia gitu. Nah, bila belajar dapat ilmu, tak belajar, ini semua kan dasar-dasar, ini semua orang tidak perlu belajar ke Yunani, kita sudah paham itu. Bahwa dari atas namanya, kalau datang dari atas namanya turun, kalau dari bawah ke naik, berarti malaikat naik. Sebenarnya ini logika juga nih, filsafat juga kan. Tapi kok sampai pas tentang naiknya malaikat melapor ke Allah, Allah di mana? Hilang itu logika itu tuh. Yang namanya naik mesti dari bawah ke atas. Yang namanya turun mesti dari atas ke bawah. Dan Allah bilang dia turun. Oh enggak, yang turun tuh rahmatnya saja. Terus di masalah lain tak ada turun rahmat?
Tidak turun rahmat selain itu. Lalu dikatakan bahwasanya hari kita tidak sama, masa jam kita tidak sama. Kita tanya lagi, antum yakin tidak kiamat itu hari Jumat? Hah? Berarti Jumat Tokyo dengan Jumat Washington beda ya? Berarti maksud di Tokyo sudah kiamat, di Washington belum? Gitu ya? Hah? Kan beda tuh, semalam, hampir semalam bedanya kan? Kalau antum ingkari kiamat hari Jumat, ingkari Allah turun di sepertiga malam terakhir gara-gara tidak sama waktunya, ingkari juga lah kiamat hari Jumat itu. Jadi kalau antum tahun pas nanti dapat berita di Washington sudah kiamat, lari ke Tokyo dulu, tobat dulu sana. Makanya jangan main-main dengan nas syar'i kaum muslimin. Ya jangan main-main dengan berita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agama ini ketika turun melalui wahyu. Nabi tak pernah mempermasalahkan ini sesuai logika atau tidak. Makanya Nabi tak suruh kita belajar ke filsafat Yunani, tak suruh kita belajar ke ilmu Romawi. Padahal mana yang dulu, Nabi atau filsafat Yunani? Ini lebih duluan. Karena Chuaris sudah wafat 324 tahun sebelum Masehi. Kan lebih tua tuh. Nabi SAW lahir 571 Masehi. Berdakwah berumur 40 tahun. 571 berarti tahun berapa dia mulai berdakwah? Tahun Masehi. 571 tanpa 40 kawan. 611. Berarti 611 ditambah 324. Lama sekali itu untuk berhitung ya. Hah? 300? Berapa? 900? 24 tambah 11. 935 tahun. Kaum muslimat. Lebih dulu ilmu itu. Nabi tak pernah perintahkan sahabat, kalian harus dapat pengembangan ilmu. Ambil Chuaris itu kan ahli tuh. Sokrates kan pakar. Kalian harus berpikir cerdas. Sebagaimana Nabi perintahkan Zaid bin Thabit, Zaid, kita perlu bahasa orang Yahudi itu berdakwah, pelajari bahasa itu. Perlu bahasa orang apa nama Majusi, orang-orang Persia untuk berdakwah, pelajari itu. Tapi tak pernah menyuruh, pelajari juga lah cara pemikiran Romawi supaya kita bisa menyesuaikan dengan akal mereka. Enggak. Kalau mau beriman sesuaikan dengan Al-Quranul Karim. Sebab orang-orang kafir Quraisy dulu ya melawan Nabi dengan apa? Seulang lagi. Melawan Nabi dengan logika. Harusnya Quran ini turun ke pembesar dari Taif atau dari Makkah. Kenapa kok ke Muhammad orang biasa seperti ini? Anak yatim lagi gitu. Gitu bahasa mereka. Tidak logis. Harusnya yang jadi Rasul itu orang yang paling mulia di antara kita, yang paling senior. Kok diangkat seorang yang masih umur 40-an? Padahal ada di situ. Siapa? Abu Jahal? Iya kan? Iya para pemimpin-pemimpin mereka. Kenapa diambil Muhammad? Menurut logika mereka tidak masuk. Makanya mereka tolaklah kerasulan Nabi SAW. Jelas? Alhamdulillah. Makanya Nabi SAW disuruh Allah mengikut yang diwahyukan. Jangan ikut hawa orang yang tidak berilmu. Maka benarlah kata Tabari bahwa orang-orang itu tidak ada ilmunya. Sebab kalau seandainya dipakai ilmunya kita akan sesat. Yang ilmu itu yang Allah turunkan. Allah musta'an. Jelas? Jelas? Sebab nanti akan berubah. Akan kita beralasan kan pemahaman tak mesti satu. Betul. Pemahaman tak mesti satu. Bila maknanya bisa mengandung lebih dari satu. Tapi kalau masalahnya tentang keyakinan tak bisa kita berijtihad di dalamnya. Allah turunkan berita tentang dirinya. Bisa antum tafsirkan sendiri? Di mana tafsirnya? Pasti analogi. Analogi itu tak masuk dalam mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan makna membandingkan Allah dengan makhluk, tidak masuk. Jelas?
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Ahmad katakan mimman yasma', dari mana dia dengar kalau bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Allah menyebutnya itu sebagai kalamullah. Nah, Allah sendiri mengatakan itu perkataan Allah. Dan Nabi SAW mengatakan itu perkataan Allah. Lalu antum permasalahkan? Bukan. Kita jelaskan kemarin, masih ingat kan? Kalau dikatakan Al-Quran sebagai makhluk, resikonya besar enggak? Besar. Satu, bisa menimbulkan kesyirikan. Apa pasal? Kita minta perlindungan dengan kalimat Allah. Cuman sayangnya gara-gara bermain di akidah, bermain juga nanti di ibadah. Sehingga tafsir ibadah pun berubah dari tafsir yang di kalangan ahli sunnah. Yaitu ibadah itu adalah ketundukan yang sempurna kepada yang kita tunduk kepadanya. Dengan hati dan dengan anggota tubuh. Jadi kalau seandainya kita tidak dengan hati, kalau tidak dengan hati mengakui itu sebagai kalamullah, cuman tidak mengakui makna yang ada di dalam kalimat. Gimana main-main seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT? Jelas. Jadi Imam Ahmad mengatakan dari siapa dia dengar? Dari Allah Tabaraka Ta'ala, dan Allah menyebutnya sebagai kalamullah. Yang kedua, bahwasanya Al-Quranul Karim adalah perkataan Allah, tak bisa ditiru. Andainya dia makhluk, pasti sudah banyak yang bisa meniru. Dan ketiga, Allah menciptakan sesuatu yang dia kehendaki dengan kalimatnya. Berarti makhluk mencipta makhluk, berbahaya. Ini bisa menimbulkan kerusakan besar dalam akidah. Cuman subhanallah, dijelaskan ini jadi tidak jelas nanti. Makanya yang terbaik itu tidak usah berdebat. Allah sebut kalamullah, kita sebut sebagai kalamullah. Masalah dia di kertas dan di media, seperti dosen yang kemarin itu ya diinjak-injak, diktatnya marah. Diinjak Al-Quran tidak marah. Masih ingat? Diinjak Al-Quran tidak marah dia. Pasalnya kan Al-Quran yang asli di Lauhul Mahfuz, Baitul Izzah, di langit. Pertama. Pas diktat dia diinjak, marah. Kan hakikat ilmunya kan di akalnya, bukan di kertas. Disitulah masalahnya kaum muslimin. Sehingga ta'zim kepada kitabullah jatuh tapai. Tidak ada sama sekali. Tapi dia Masya Allah mentakzim akalnya luar biasa. Mentakzim akalnya luar biasa. Kenapa? Sebenarnya yang imani itu akalnya, bukan Al-Quran. Oh enggak, Al-Quran kami imani, kehormati. Ya kalau hormati ya maknanya. Al-Quran itu bukan huruf-huruf saja. Di Al-Quran itu mengandung mana? Kami memahami maknanya. Dari mana antum dapat pemahaman itu? Buktikan. Rasul memahami bahwa kalamullah itu makhluk. Para sahabat mengatakan itu. Setidaknya mereka mempermasalahkan. Kalau masalah paham bahasa, mereka lebih paham bahasa daripada kita. Jelas? Kalau jelas sudah kita. Baik. Qala, kemudian berkata beliau. Siapa yang berkatanya? At-Tabari. Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Sami'tu jama'atan min ashabina. Saya mendengar dari jamaah. Jamaah kan banyak tuh. Min ashabina. Dari sahabat-sahabat kami. Kalau ulama dulu menyebut ashab, itu adalah guru-guru atau murid-murid. Tapi tentu sini maksudnya guru-guru beliau. La ahfadhu asma'ahum. Tapi saya tidak hafal lagi nama-nama mereka sekarang. Artinya saking banyaknya. Yazkuruna anhu radhiyallahu anhu. Mereka menyebutkan ini dari Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Kana yaqul, beliau berkata, Imam Ahmad berkata, man qala lafzi bil Qur'ani makhluqun fahuwa jahmi. Siapa yang mengatakan lafaz saya, ucapan saya dengan Al-Quran itu adalah makhluk, ini orang Jahmi, pengikut Jahm bin Safwan. Wa man qala ghairu makhluq
siapa yang mengatakan perkataan saya dengan Al-Quran bukan makhluk, fahuwa mubtadi', dia ahli bid'ah juga. Apa maknanya? Maknanya Imam Ahmad masalah ini tak perlu dibahas. Dikatakan tidak makhluk, masalah. Dikatakan makhluk, masalah lebih besar. Sebab apa? Kenapa dikatakan ahli bid'ah? Tidak pernah dibahas oleh as-salaf. Tidak pernah dibahas oleh as-salaf. Antum gencar membahasnya, lalu mengatakan bersambung sanadnya ke salaf. Salaf mana? Salaf cap gajah. Salaf salaf cap gajah. Tahu salaf cap gajah? Allah musta'an. Wa man qala ghairu makhluk wa huwa mubtadi'. Siapa yang mengatakan bukan makhluk, sebab dikatakan lafaz saya, maknanya kan bermacam-macam tuh. Niat orang yang mengatakan bermacam-macam. Maknanya adalah ucapan saya sendiri, pekerjaan saya. Ya itu memang makhluk. Cuman ketika dibahas dengan Al-Quran, mengandung makna yang multi tafsir. Oleh sebab itu sahabat, tabi'in dan para imam kita seperti Imam Ahmad yang terakhir kan, apalagi Imam Malik. Imam Malik ditanya tentang bagaimana istawa Allah saja marah dia. Marah dia sampai lama beliau termenung. Karena apa? Tidak pernah orang nanya yang seperti ini. Ini pasti ada masalah dengan orang ini. Maka dia kemukakan setelah dia jawab, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maknanya maklum, wal kaifu majhul. Cuman caranya tidak diketahui oleh kita. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Dan bertanya tentang itu bid'ah. Tidak pernah ditanya oleh pendahulu kita. Nah, akhrijuhu la arahu illa mubtadi'an. Keluarkan dari majelis ini. Ini pasti ahli bid'ah. Subhanallah. Kalau kita hari ini dibilang dilapor itu, nyesat-nyesatkan orang. Zaman itu enggak, karena sunnah itu dominan. Zaman sekarang, sunnah yang dominan juga. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. La haula wala quwwata illa billah. Tapi perkataan Imam Malik ini ditakwil lagi nanti itu. Oh, makna perkataan Imam Malik itu istiwa maklum hurufnya. Maknanya enggak maklum. Takwil lagi. Takwil ini bahaya dipegang tuan-tuan. Kalau bahasa kita bersilat lidah. Bersilat lidah. Bersilat aja payangnya lah, apalagi bersilat lidah. Lidah kan dalam mulut. Ya, pas dia nak diambil digunting, dimasukin ke dalam payang. Itu silat lidah. Tidak bisa dipegang perkataannya. Jangankan perkataan ulama, perkataan Allah saja ditakwilkan. Perkataan Rasul juga dirubah-rubah. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka tidak akan ada iman yang sempurna kepada Allah dan Rasul dengan cara mentakwil ini. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala Muhammad ibn Jarir, berkata Muhammad ibn Jarir At-Tabari lagi. ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا في إمام نأتم به سواهم. Maka berkata Imam At-Tabari, tidak ada pendapat kita dalam masalah ini lagi yang boleh kita katakan selain yang dikatakan oleh Imam Ahmad tadi. Ya, sebab lam yakun lana fihi imamun na'tammu bihi siwa. Tidak ada imam yang kita ikuti dalam masalah ini selain Imam Ahmad yang patut diikuti. Berarti Jaham bin Safwan tidak patut diikuti. Terus murid-muridnya tak patut diikuti. Abdullah bin Sa'id bin Kullab tak patut diikuti. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Berarti Imam Ahmad lah yang jadi ikutan dalam masalah ini. Berarti mereka tidak dianggap sebagai imam-imam sunnah, ya, imam sunnah. Wa fihil kifayatu wal muqni, dan dalam perkataan Imam Ahmad ini sudah cukup dan wal muqni dan meyakinkan. Wa huwal imamul muttaba' rahmatullahi alaihi, dan dialah imam yang diikuti, semoga Allah merahmatinya, wa ridwanuhu alaihi, dan semoga Allah meridainya.
Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian Imam Sabuni melanjutkan, hadhihi alfadhu Muhammad ibn Jarir allati naqaltuha nafsaha ila ma huna min kitab al-i'tiqad alladhi sannafahu. Dan ini perkataan-perkataan yang saya nukil dari Muhammad ibn Jarir at-Tabari, yang dia langsung saya nukil dari kitabnya Al-I'tiqad. Jadi bukan melalui perantara, langsung dari kitabnya Al-I'tiqad. Karena nanti dituduh pula At-Tabari memalsukan kitab ulah. Ini kan, man subhanallah. Kitab I'tiqad aziz sannafahu. Qultu wa huwa a'ni Muhammad Jarir At-Tabari rahimahullah qad nafa'a nafsi bihadzal fasli alladhi dzakarahu fi kitabi kullama nusiba ilaihi. Dengan ini Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari sudah membantah sendiri apa yang dinisbatkan kepada dirinya, karena banyak yang menisbatkan kepada Tabari sebagai ahli ta'wil. Nah, bihadzal fasli dzakarahu fi kitabi kullama nusiba ilaihi wa qudhifa bihi, dan dituduh. Ya biasalah, orang tidak ada alim di dunia ini kecuali akan dituduh. Besok yang menuduh dituduh lagi, ya, itu biasa itu. Jadi dikatakan dia itu tidak ahli sunnah. Jelas? Min udulin min ansabil sunnah. Karena dia dituduh berpaling dari sunnah, mengikut sunnah. Au mailin ila syai'in minal bid'ah, atau ada kecenderungan berbuat bid'ah. Tidak ada alim kecuali dituduh. Imam Ahmad saja dituduh sebagai ahli bid'ah. Siapa yang nuduh? Orang Mu'tazilah. Ya, kalau sekarang kita ahli sunnah dituduh sebagai ahli bid'ah dan sesat oleh yang itu biasa. Cuman di antara kata ada kitabullah, tapi jangan ditakwil. Kalau ditakwil nanti antum maknanya beda dengan takwil saya nanti. Tak akan pernah ketemu. Jelas? Kalau ditafsirkan, makanya ketika Imam Ahmad disuruh berdebat, dia tidak mau berdebat, tapi disuruh, dipaksa berdebat dengan Ahmad bin Abi Du'ad, dia syaratkan, kamu kalau berdebat dengan saya dengan ilmu, tidak dengan pemikiran. Sebab kalau sudah takwil itu pemikiran. Saya tidak pakai pemikiran saya, kamu tak pakai pemikiran saya. Tapi kita pakai kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW, dan kalau boleh asar dari sahabat, karena mereka hidup dari belajar dari Nabi SAW langsung. Di situ baru nampak mana emas, mana tak perak lah tuntun. Mana besi bekarat. Iya. Karena ilmunya memang ilmu takwil semua. Ya, kalau bicara tentang Allah istawa, mana? Buktikan dari perkataan Nabi bahwa bukan istawa maknanya. Dari perkataan sahabat bukan istawa namanya. Dari perkataan tabi'in yang bukan istawa maknanya. Buktikan. Yang menafsirkan dengan istaula. Tidak bisa. Tapi kalau sudah pakai ta'wil, itu maknanya menurut Ustadz. Kalau kami lain lagi, kalau itu tidak ada, tidak usah debat itu. Debat kusir nanti. Debat kusir. Kayak Buya Ki Haji Agus Salim berdebat sama kusir. Apa. Tahu tonton asal debat kusir tuh? Tahu asalnya? Mau tahu juga? Ini dari Agus Salim, Ki Haji Agus Salim rahimahullah ta'ala. Agus Salim tahu kan? Mama awak tuh mah. Ini awak. Mana tahu? Orang mana? Nggak cur. Ampiaman enggak ya? Ini Ki Haji Agus Salim itu pernah naik naik bendi menuju kantornya. Dulu kan sudah mewah bendi itu kan. Jadi yang sopir bendi ini kan namanya kusir. Ya, kusir mengajak Agus Salim berdebat masalah negara gitu. Akhirnya ujung-ujungnya debat kusir tak selesai. Ini kata Agus Salim, fakta sejarah ini dia bilang menurut saya. Ada ketemunya? Tidak akan ketemu. Menurut saya, tidak dengan ilmu. Makanya akhirnya debat kusir. Siapa yang pandai paling bercakap, itu yang paling
hebat. Kalau gitu enggak. Makanya Imam Ahmad rahimahullah syaratkan tidak debatku, walaupun boleh ada debat kusir waktu itu kan. Tapi kalau munazarah dengan pendapat takkan ada yang didapat. Semuanya hanya membuat hati kesat. Tapi kalau seandainya dengan ilmu, buktikan ini dalilnya Al-Quran, ini hadis. Tapi jangan ditakwilkan. So kalau sudah ditakwilkan takkan ketemu. Takkan ketemu. Oleh sebab itu lebih baik tidak bertemu. Lebih baik tidak bertemu. Iya, karena bertemu nanti rusak hati kita. Yang menang dia bilang, saya sangka punya ilmu banyak, rupanya tidak ada ilmu semua. Kita kan banyak yang zaman ini kan ujub itu lebih mudah datang ke kita. Ya, kita ini paling suka dipuji walaupun kita tak lakukan. Ya tak? Masya Allah. Laku an-najiyah sejak Ustaz masuk ke situnya kan. Padahal orang memang pas bola masuk ke situ kan. Senang itu. Masya Allah. Hilang langsung. Akhirnya di share di apa media kan. Alhamdulillah ternyata keberadaanku tidak sia-sia. Bunyinya alhamdulillah, tapi ujungnya ria. Allah musta'an kaum muslimin muslimat. Oleh sebab itu kalau itu debatnya tidak akan membawa manfaat. Hanya debatku kusir. Kalau masih takwil masih masuk tak akan selesai. Sebab nanti di ibadah juga seperti itu. Menurut antum, saya lebih memilih pendapat ulama yang mengatakan boleh. Antum pilih pendapat antum. Dikiranya kita pendapat sendiri juga. Coba yang disandingkan misalnya Dasman dengan Imam An-Nawawi, mana yang hebat? Ya jelaslah Imam Nawawi. Iya. Dasman siapa? Ijtihad tidak pandai, hafalan kurang, ya tak? Salat kurang, puasa kurang. Tapi yang wajib tidak ada ya. Maksudnya yang sunat-sunat, mereka sabila Ramadan tidak puasa Ustaz. Bukan. Artinya kalau disebut fulan ahlus salam maknanya salatnya banyak sunatnya, itu maksudnya. Surat ahlus saum ahli puasa maknanya puasa sunatnya banyak, bukan sama sekali puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu tidak masuk ahlus saum gitu, itu masih yang wajib-wajib aja. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau masih takwil dah selesai. Menurut antum bid'ah sana, menurut saya bid'ah dhalalah. Ketemu kita? Paling-paling main umban-umban nanti kan. Iya, tidak akan selesai. Tahu umban, main lanting. Tidak jawab, lantiang. Tidak tahu juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau dengan ilmu, dengan dalil, tanpa takwil, baru ketemu insyaAllah. Sebab Allah ketika mengatakan kalau berselisih, balik ke Allah dan Rasul. Maknanya tafsir lagi? Tidak. Kalau masih tafsir lagi, belum kembali namanya. Makna zahir yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan ini yang susah untuk menerimanya. Apa sebab? Tak sesuai dengan hawa kita, keinginan kita. Jelas? Jelas? Allah musta'an. Alun jalil. Belum. Jadi Imam At-Tabari dituduh keluar tidak berpaling dari ikut sunnah dan cenderung kepada sesuatu yang berupa bid'ah. Wallazi hakahu an Ahmad radhiyallahu arda, dan dia nukil dari Imam Ahmad, semoga Allah meridainya, annal lafziyah jahmiyah fasahihun anhu, bahwa orang yang mempermasalahkan lafzi dengan Al-Quran itu adalah orang Jahmi, pengikut Jahm bin Safwan. Nah, ini sahih nukilannya dari Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi kalau ada lagi nanti yang mengatakan Tabari termasuk yang terlibat dalam masalah ini, berarti berbeda dengan yang dia tuliskan dalam kitabnya. Sampai hari ini ya, masih dipakai tuduhan-tuduhan itu kepada Ibnu Jarir At-Tabari, baik dari ahli bid'ah maupun dari sunnah sendiri yang barangkali belum membaca kitab ini. Nah, ini faedah yang patut dicatat ini. At-Tabari bukan ahli bid'ah. Dan nukilannya tentang masalah ini dari Imam Ahmad sahih, dan dia setuju dengan itu, bahwa membahas masalah lafaz Al-Quran kita makhluk atau bukan makhluk itu tidak boleh dibahas sesuai dengan pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Karena dijawab ini bisa salah, dijawab itu juga bisa salah.
yang baik adalah meyakini apa yang Allah sebutkan, Al-Qur'anu kalamullah, bukan makhluk. Nabi juga sebutkan Al-Qur'anu kalamullah, bukan makhluk. Jadi tidak perlu dibahas. Jelas? Nah. Wa inna ma qala dzalika li anna Jahman wa ashabahu sarrahu bi khalqil Qur'an. Dia mengucapkan itu karena Jaham bin Safwan dan para muridnya dengan jelas mengatakan Al-Quran makhluk. Adapun maksud dari mengatakan Al-Quran makhluk itu, wallahu alam, di antara tujuan yang mereka inginkan adalah bahwa Al-Quran makhluk, akal juga makhluk. Nah, kalau kita dahulukan akal dari Al-Quran sama dengan mendahulukan makhluk dari makhluk, tidak apa-apa bagi mereka. Maka mereka banyak membuang ayat Quran khusus yang berkaitan dengan sifat Ar-Rahman. Tidak ada sifat yang diakui kecuali sifat yang 7, yang sifat zatiyah khabariyah, yaitu qudrat, iradat, hayat, sama, basar, kalam. Itu aja. Dan ini yang diadopsi oleh aliran-aliran setelahnya dengan sedikit modifikasi. Ya, kalau orang itu langsung mengatakan Allah tidak berbicara. Tapi kalau kita sebagian yang mengaku ahli sunnah seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan Allah berbicara, tapi kalamun nafsi, di dalam hatinya saja. Tapi antum bilang Allah tidak nafs. Ya, mereka menafikan Allah itu nafsun. Ya, Allah menyebutkan mereka tidak meyakini sifat nafs karena manusia nafs, tahu nafs? Jiwa. Kita menerjemahkan ya jiwa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi anfusikum kal jamak daripada nafs. Nafs. Nah, tidak boleh disebut Allah sebagai nafs. Nafs. Tapi mereka menyebut kalamullah an-nafsi. Lalu di mana datang nafs tadi? Nampaknya belum paham. Harus 40 kali diulang. Ya? Kan Anda sudah bilang berat. Pelajaran ini antum mau juga. Besok-besok saya tambahkan insyaallah. Nah. Tapi yang tadi sudah jelas ya, tadi ya. Baik. Wa inna ma qala dzalika li anna Jahman wa ashabu sarhu bi khalqil Quran. Sebab Jaham bin Safwan dan para pengikutnya dengan tegas mengatakan Al-Quran makhluk. Dan banyak dari kaum yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah asli hari ini juga mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka lupa bahwa Al-Quran kalamullah dan mengatakan sebagai makhluk, dan kalau kita berlindung kepadanya itu termasuk syirik. Tapi mereka ini tidak menganggap syirik. Jangankan berlindung pada Al-Quran, berlindung kepada syekh wali saja tidak dianggap syirik, karena definisi ibadah yang sudah dibuat pula berbeda agar keluar dari itu. Itu sebabnya kenapa mereka sangat membenci pembagian tauhid itu kepada 3 bagian. Sebab apa? Sebab banyak amalan-amalan syirik yang mereka lakukan nanti akan terhukum syirik. Mereka tak mau itu. Maka insya Allah perdebatannya panjang. Tapi yang jelas kita diperintahkan Nabi, dilakukan Nabi dan para sahabat, dipahami oleh mereka, ikuti itu. Sebetul juga kita aslam lebih selamat. Dan insya Allah a'lam wa ahkam, lebih berilmu dan lebih hikmah. Sebab apa? Perkataan Nabi disebut oleh Al-Quran sebagai al-hikmah. Nah, kita yang tetap di atas sunnah Nabi masa tidak ahkam? Jelas? Hah? Perkataan Nabi dalam Al-Quran disebut dengan al-hikmah, lebih hikmah. Tentu mengikut Nabi secara letterless sekalipun lebih hikmah. Jelas? Ya, antum tidak tahu misalnya ini perintah Rasulullah SAW. Lalu antum laksanakan, antara tak mubah lah maknanya, entah wajib lah, tak sunat, antum laksanakan. Antum berilmu tidak dengan itu? Saya ulang lagi, antum beramalkan dengan dasar ilmu atau bukan? Ilmu. Apa ilmunya? Perkataan Nabi, atau perbuatan Nabi, atau persetujuan Nabi. Ilmu apa tidak? Ilmu. Cuman antum tahu hukum atau tidak? Ya, sahabat dulu juga tidak pernah mempermasalahkan hukum dong. Dan Nabi juga tidak mempermasalahkan. Amal kalian baru sah diterima bila tahu hukumnya. Kalau tidak,
Tidak juga ada syarat itu. Nah ternyata menurut pendapat ulama setelah dikomparasikan dengan hadis-hadis lain, keluarlah hukumnya hanya mubah. Berdosa antum melaksanakannya? Berdosa? Tidak, alhamdulillah. Salah antum melaksanakannya? Juga tidak. Apa sebab? Ilmunya ada dari Nabi SAW. Soal hukum itu kerjanya para mujtahidin, para fuqaha. Dan kita kan untuk beramal, untuk jadi orang takwa kan tidak mesti jadi orang fakih dulu, betul? Saya ulang lagi. Untuk menjadi orang bertakwa, ada syaratnya mesti jadi ulama hadis dulu? Ada syaratnya mesti jadi ulama fikih dulu? Tidak. Harus menjadi ulama akidah dulu? Ya tidak. Yang wajib antum punya dasar ilmu mengamalkannya. Dan Al-Quran adalah ilmu. Dan hadis adalah ilmu. Jelas? Nah, karena sebagian enggan mengatakan Al-Quran itu ilmu. Al-Quran itu hanya sumber ilmu. Ini main-main perkata-kataan seperti ini. Dia bukan ilmu tapi sumber ilmu. Sama dengan mata air itu bukan air tapi sumber Tuan-tuan ini lucu-lucu kan tuan-tuan. Jadi mata air bukan air tapi sumber air. Telaga bukan air tapi sumber air. Itu kalau berarti kita mau di zaman mudik tak boleh, pulang kampung boleh. Allah Ustaz, memang susah kalau sudah main akal-akalan tuh bikin bingung. Makanya banyak yang salah kaji. Dulu Nabi ngajarkan orang tak ada yang gila. Sekarang kalau salah kaji jadi gila. Supaya legal dianggap sebagai wali. Jadi tentu kalau mau jadi wali gila aja lah. Ya, rajin ke masjid, awal-awalnya sudah itu gila di masjid diangkat sebagai wali majzub. Allah musta'an. Memang aneh bin ajaib kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau tak ikut ilmu. Jadi ikut penafsiran kita sendiri terhadap ilmu. Kan Nabi itu contoh aplikatifnya sudah ada langsung. Dia mengatakan, misal dia katakan salat berjamaah lebih afdal salat sendiri 27 derajat. Gimana caranya? Lihat Nabi dan para sahabat. Selesai kan? Laksanakan? Laksanakan. Tidak perlu dibahas. Kan cuma tidak wajib. Kenapa? Itu wajib kan nih? Saya tidak mewajibkan, cuma saya mengajak orang melaksanakan. Sebagaimana Nabi mengajak orang melaksanakan. Soal wajib tak wajib itu urusan para fuqaha. Jelas? Urusan para ulama. Dan ulama ketika membahas, seperti Imam Syafi'i mengatakan solat jamaah tidak wajib, beliau tak pernah ketinggalan solat wajib. Awak belum selesai membahas dan meninggalkan solat jamaah. Gara-gara debat masalah itu tak jadi solat jamaah. Jelas ya? Makanya ilmu khalaf itu banyak debatnya, sedikit prakteknya. As-salaf itu kata Ibnu Rajab sedikit debatnya, tapi amalnya banyak. Makanya mereka tipis-tipis, tapi isinya bermutu. Buku kita tebal-tebal, tapi tak ada mutu. Apa sebab? Mereka dengan tipis ini dari beriman lahir yakin. Kalau kitab mereka tebal-tebal, awalnya ragu, ujungnya bimbang. Sampai ada pula yang gila untuk jadi wali. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah, subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Taib, kemudian dia katakan wa khafu walladzina qalu bil lafzi tadarraju bihi ila al-qawli bi khalqil Qur'an. Dan kalau orang Jahmiyah tidak pakai tedang aling-aling lagi, langsung Al-Quran itu makhluk. Nah, orang-orang yang mengatakan lafaznya dengan Al-Quran makhluk, berangsur dan pasti akan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Seperti Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wa khafu ahla sunnah fi dzalika zaman. Tapi mereka yang mengatakan ini berlindung dari takwil tadi. Kenapa? Ahlussunnah dominan waktu itu, sehingga mereka takut. Al-Karabisi, waktu Isyan Al-Karabisi yang terpengaruh oleh pemahaman ini, dia kalau bertemu dengan Ahmad lari, dia takut. Sama dulu Abu Bakar Al-Baqillani bila bertemu dengan Abu Hamid Al-Asfirayini, dua-duanya imam besar mazhab Syafi'i.
Abu Bakar Al-Baqillani terpengaruh oleh paham Asy'ari yang di periode kedua. Sedangkan Abu Hamid Al-Asfaraini tetap istiqamah di atas sunnah. Maka Abu Bakar Al-Baqillani bila lewat di tempat Abu Hamid Al-Asfaraini dia pakai cadar dia. Pakai apa namanya? Ya talatham. Apa maknanya? Menutup mukanya dengan helm masa itu. Orang dulu kan kalau musafir, orang-orang dulu Arab dulu kalau musafir kan banyak debu. Jadi dia balut mukanya, yang terlihat hanya matanya saja. Itu pun sedikit. Jadi kalau ketemu dengan Abu Hamid Al-Asfaraini yang digelar dengan Asy-Syafi'iyyus Tsalis, Imam Syafi'inya yang ketiga. Kan Imam Syafi'i yang pertama kan Imam mazhab itu sendiri. Kemudian ada nanti Al-Bazi itu Imam Asy-Syafi'iyyus Tsani. Nah, Abu Hamid Al-Asfaraini digelar dengan Asy-Syafi'iyyus Tsalis. Syafi'i yang ketiga. Kalau Imam Al-Baihaqi disebut dengan Asy-Syafi'iyyus Shaghir, Syafi'i junior. Mana lebih hebat, yang ketiga apa yang junior? Nah, itu kaum muslimin dan muslimat. Nah, Abu Bakar Al-Baqillani bila akan bertemu atau lewat di tempat Abu Hamid Al-Asfaraini, dia sengaja bersembunyi, takut nih. Apa sebab? Ahlus sunnah masa itu dominan. Jadi mereka sembunyi-sembunyi. Karena mereka dianggap memang Ahlus Sunnah. Dan ini diakui oleh Al-Yafi'i, seorang yang muta'assib Al-Asy'ari dari Yaman, menulis dalam Tabaqatu Ayanil Yaman. Dia nulis ini bahwasanya sampai abad kelima, dan itu juga diakui oleh Ibnu Asakir sendiri, sampai akhir abad kelima mazhab Asy'ari itu tidak bisa diizharkan, tidak bisa dinampakkan. Sebab apa? Ahlus sunnah dominan, khususnya di Asbahan, Khurasan. Itu tidak bisa masuk mazhab Asy'ari. Sebab apa? Di sana sunnah itu dominan. Tapi berujung, jadi ketika ada yang mengatakan sanadnya tidak bersambung, ini kan lelucon ini lelucon. Sebab seperti kata Al-Karji, nantilah ini panjang lagi nanti ya. Al-Karji mengatakan, ada yang mengatakan setiap yang bermazhab Syafi'i lalu tak berkeyakinan Asy'ari bukan Syafi'i. Kata beliau ini mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Imam Syafi'i tak pernah berpaham Asy'ari. Ini pembesar mazhab Syafi'i. Jadi memang bahasa-bahasa seperti ini sudah sejak lama itu. Tapi sudah ditolak oleh imam-imam besar mazhab Syafi'i. Imamul A'immah Muhammad ibn Khuzaimah digelar dengan imamnya para imam. Ya, wafat 300-an, di awal-awal tahun 300-an, itu ulama abad keempat. Ya, sezamanlah dengan Abul Hasan Al-Asy'ari lebih kurang. Beliau juga menegaskan masalah ini yang sama. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka aneh bin ajaib ketika ada yang klaim bahwa yang mengikuti mazhab as-salaf yang mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah sanadnya tak bersambung, berarti sanad dia yang tidak bersambung. Ada lagi yang mengingkari kitab Al-Ibana, Imam Al-Asy'ari dipalsukan oleh Wahabi. Memang pemalsu itu selalu curiga. Kita kalau ini diikuti kaum muslimin, saya akan menuduh nanti para imam-imam besar dari seluruh mazhab sebagai pemalsu kitab. Karena masing-masing mereka pasti akan mudah ditemukan kesalahan dalam menukil. Ya, padahal kadang-kadang kesalahan itu bukan dari mereka, dari penyalinnya. Dulu kan kitab disalin. Warraq itu bukan semuanya orang yang berilmu dalam masalah yang dia salin. Dan kadang-kadang syekh tidak sempat murajaahnya, walaupun pada umumnya masa itu mesti dimurajaah, dimuqabalah. Nah, kalau ini dikatakan asal ada terjadi kesalahan cetak, kesalahan tahqiq, lalu dikatakan memalsukan, tak ada nanti yang selamat dari kata-kata ini. Cuma begitulah. Kalau kita yang bilang ini sesat, dimasalahkan. Tapi yang dia yang bilang kita sesat, tidak boleh masalahkan. Kalau kita tahzir jangan sekolah di sekolah yang ahli bid'ah, masalah besar itu. Jangan ngaji di masjid-masjid ini, ngaji. Tapi kalau kita dilarang, mereka melarang, aman-aman saja. Jangan sekolah di sekolah Wahabi, jangan ngaji di kajian Wahabi, jangan masjid-masjid Wahabi dan sebagainya.
Itu sudah terlalu sering. Itu biasa-biasa saja. Tapi kalau kita sebut, antum pilih-pilihlah guru, selektif dalam milih guru, jangan sembarangan berguru. Dan semua, oh ini orang ini keras, eksklusif. Siapa yang sebenarnya eksklusif? Saya katakan semua kita eksklusif. Ahlus sunnah memang harus eksklusif dengan sunnahnya. Ahlul bid'ah silakan eksklusif dengan bid'ahnya. Tuhan jangan memfitnah. Itu saja, jangan memfitnah. Pas kita yang melakukan boleh, orang lain tak boleh. Nah, Allah musta'an. Kalau masalah sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan, fasik memasikan, seluruh golongan terlibat. Seluruh golongan terlibat. Kalau ini dianggap radikal, seluruh imam-imam kita radikal. Dan itu pasti tak mungkin ini. Makanya santai aja lah. Kalau dibilang bid'ah, ya teliti. Oh enggak, menurut saya sunnah, buktikan dalilnya. Selesai masalah. Jangan dipaksakan juga. Antum jangan bilang saya bid'ah, enggak. Ya memang saya berpendapat antum bid'ah. Kenapa? Kalau antum menganggap itu sunnah, pertahankan dengan dalilnya. Enggak usah kita main bid'ah. Kan kita enggak bilang bahwa antum buat bid'ah langsung masuk neraka, kan antum aja yang memahami baperan sendiri. Kita enggak pernah menghukum orang pasti masuk neraka kecuali yang Allah dan Rasulnya pastikan masuk neraka. Tapi kalau mengatakan ini bid'ah, ini salah, ini benar, itulah tugas para ulama. Jadi yang merasakan yang disalahkan itu benar, pertahankan dengan dalil. Lalu kita sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Ikut saja jalur masing-masing. Tidak ada masalah sebenarnya. Cuman yang fitnah ini yang tak tahan. Bahwasanya mengafirkan seluruh kaum muslimin. Siapa yang mengafirkan kaum muslimin? Antum aja yang baperan. Asal dihukum bid'ah berarti kita dihukum masuk neraka. Dia saja pegang kunci surga. Tidak. Kita juga tidak tahu akhir dari kehidupan kita. Kita kan tidak tahu kan. Nah, hadis sebutkan, kita lihat seseorang ya beramal-amal ahli surga sampai jaraknya hanya sehasta. Tiba-tiba fasabaka ilail kitab, ternyata dalam catatan Allah dia ahli neraka. Lalu di akhir hayatnya buat amalan ahli neraka, masuk neraka. Makanya tidak boleh memastikan seseorang itu masuk surga, masuk neraka, itu bukan urusan kita. Tapi menyebutkan ini salah, ini keliru, ini hak, ini batil dengan dalil, itu wajib. Itu wajib. Walaupun memang ini berat, karena ini dakwahnya para nabi dan rasul. Dan alhamdulillah tak ada nabi dan rasul kecuali dimusuhi oleh umatnya. Tidak ada nabi dan rasul kecuali dimusuhi oleh umatnya, orang kampungnya sendiri. Tidak ada. Makanya kalau dai dimusuhi orang bukan tanda dia salah. Sebagaimana kalau diterima tidak otomatis tanda benar. Tetapi yang jadi ukuran dakwahnya benar atau tidak. Ya kalau dia dimusuhi gara-gara dakwah batil, memang berarti yang salah. Tapi kalau dia dimusuhi karena orang tidak berilmu atau belum mengetahui, bukan dia yang salah, tapi orang ini yang belum mengetahui. Atau mungkin saja caranya yang terlalu. Kan orang kan kalau tidak suka yang pulgar-pulgar, jangan kasih yang pulgar, keasinan dia. Ya kan? Orang tidak suka garam dipaksa juga makan nih Pak, enak-enak nih, jangan dipaksa makan garam. Kalau dia suka yang makan yang manis-manis, kasih yang manis. Kalau dia suka yang masin, kasih yang masin. Kan tidak semua suka bakwan kan, ada yang suka salah lauk. ada yang tidak semua suka kopi. Jadi supaya kita aman, nanti kopi campur dengan teh. Tidak bisa, dicampur-campur tidak bisa. Ya saya? Nah, yang mau minum teh, minum kopi, santai aja lah. Ini kita kadang juga berlebihan dalam masalah ini, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan wulu dalam segala hal itu tercela. Tidak boleh. Kadang dalam menghajar itu wulu gitu. Asal nampak orang tak berjenggot, tak buat disapa. Ya? Dah masuk kedainya, tak berjenggot, tak jadi beli di situ. Akhirnya beli kedai Cina. Kan lucu tuan-tuan. Gara-gara tak berjenggot, beli di kedai Cina. Mana yang lebih parah? Kaum muslim. Dan ini terjadi banyak terjadi gitu. Awalnya ada duduk di bus kota, nengok tak berjenggot.
Akhirnya pindah dia, pilih ke bangku yang ada anak gadis sampingnya. Mana lebih parah? Ya, kawan yang tak ngaji, tak berjenggot dengan duduk dengan kawan yang bisa dikawin. Auzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi harus juga hati-hati. Jadi pada masa itu orang-orang itu berpakai bahasa lafzi, perkataan saya. Saya tak katakan Al-Quran itu makhluk, tapi perkataan saya makhluk. Ujung-ujungnya pada sama dengan dikatakan oleh Jahm bin Safwan. Berarti Jahm bin Safwan lebih berani sebenarnya dari sebagian mereka. Wa khafu ahli sunnah fi zalika zaman, mereka takut terus terang kepada ahli sunnah pada masa itu. Minat tasrih bil Quran, untuk mengatakan terus terang Al-Quran sebagai makhluk. Fa adraju fi hadzal qawli zil labsi li alla yu'addu bi zumrati Jahm. Lalu mereka memakai bahasa ini, lafaz saya, perkataan saya, supaya tidak digolongkan pengikut Jahm bin Safwan. Ini yang terjadi kaum muslimin dan muslimat. Taib allazina hum syayatinul insi, yang mereka ini Jahm bin Safwan dan pengikutnya ini adalah syaitan-syaitan berbangsa manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zurufal qawli ghurura, yang mewahyukan, membisikkan perkataan yang sepertinya retorika indah kepada sebagian yang, dan secara retorika logika logis, tetapi tidak tidak lulus uji akademis. Fazakaru hadzal lafdhah, lalu mereka menyebut lafaz ini, wa aradu bihi anal qur'ana bi lafzina makhluk, padahal maksud mereka Al-Qur'an dengan lafaz ucapan kita adalah makhluk. Itu di sini datang bid'ahnya. Falidzalika sammahum Ahmad rahimahullah Jahmiyah. Oleh sebab itulah Imam Ahmad, kata Tabari ini, mereka kata Imam Al-Sabuni ini, mereka disebut oleh Imam Ahmad sebagai Jahmiyah. Wa hukiya anhu aidan an qala al-lafdhiyah syarrun min al-jahmiyah. Bahkan dihikayatkan dari Imam Ahmad bahwa orang yang berkata lafaz saya dengan Al-Qur'an adalah makhluk lebih buruk dari orang Jahmiyah. Sebab apa? Mengumpulkan antara pendapat Al-Qur'an makhluk dengan bid'ah mengatakan lafaz saya makhluk. Lebih dahsyat keburukannya, karena bisa menipu orang-orang yang tidak yang tidak mendalam ilmunya. Ya, kita kalau diajak berdebat masalah ini, kalah kita kawan. Kalah kita. Kamu bilang, kamu yang ucapkan lalu dia khalik. Kan itu kan? Keluar dari mulut kamu. Lalu dia bukan makhluk. Nah, gimana jawabnya? Kan itu. Nah, tapi kalau alhamdulillah Allah berikan kita ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, Allah menyebutnya sebagai kalamullah padahal dibaca oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan kalamullah padahal dibaca oleh para sahabatnya. Berarti sudah istiqamah sejak zaman Nabi, sejak Al-Quran diturunkan, Al-Quran itu adalah kalamullah. Tidak usah dibahas apakah diucapkan langsung oleh Allah, atau kita yang mengucapkan, atau Nabi yang ucapkan, Jibril yang ucapkan. Tidak usah dibahas, karena membahas itu termasuk bid'ah. Atau mau jadi ahli bid'ah? Enggak kan? Tidak usah dibahas. Tapi Ustaz bahas juga. Ya gara-gara orang itulah, gara-gara orang bid'ah itu bahas, terpaksa kita jawab. Kalau enggak, kita pilih duduknya. Cuman kami kan tidak tahu sebelumnya. Tuhan sendiri yang pilih kitab kemarin. Kaum muslimin, ini sengaja diambil kitab ini sebab isu-isu di luar bahwa akidah salaf itu hanya sampai pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau ada yang berpendapat situ, sekalipun Imam Ahmad nanti dibilang Imam Ahmad Wahabi, karena mereka bisa juga menuduh Imam Syafi'i pengikut Asy'ari. Jadi biasa. Oleh sebab itu akan kita baca, bahkan yang lebih duluan wafat dari ini yang memiliki kitab-kitab akidah. Ya, kalau ada yang menanti membaca kitab Tabyinu Kadzibil Muftari, tulis oleh Ibnu Asakir, untuk mengatakan menuduh Ibnu Asakir di sini banyak menuduh para ulama. Nanti akan kita bacakan pula Jam'ud Juyus wal Asakir ala Ibnu Asakir, mengumpulkan bara tentara untuk menghadapi Ibnu Asakir oleh Ibnu Mibrad Al-Hambali.
bahwa apa yang dikatakan Ibnu Asakir tidak sepenuhnya benar di dalam kitabnya. Banyak yang namanya ta'assub, fanatis, mazhab akan melahirkan hujah-hujah yang dipaksakan. Oleh sebab itu dikumpulkan bala tentara nanti, para jenderal, para ulama besar, kan di antaranya tadi ada Ibnu Khuzaimah, ada Abu Hamid Al-Isfirayini, ya sih, ada Muhammad bin Ja'far Al-Ajurri dan lain-lainnya yang semuanya membatalkan apa yang dituduhkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyinu Kadzibil Muftari. Dan juga pokoknya sepanjang zaman tidak selesai. Apa sebab? Media podium sudah dibuka. Ya, seharusnya baru selesai kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW tanpa takwil dan tafsir sendiri. Tafsirkan dengan perkataan Nabi, tafsirkan dengan perkataan as-salaf yang sahih bersanad, bukan mengklaim sanad. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mudah-mudahan ini bisa semakin menambah iman dan jangan sekali diiringi dengan kebencian. Kita mengatakan ini supaya yang mendengar mau kembali untuk meneliti setidaknya, atau setidaknya berhenti dari caci maki. Ya, caci maki menyebut dengan gelaran-gelaran yang tidak diterima oleh orang-orang yang mereka tuduh. Istilah Wahabi kan bukan ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Ya, kemudian istilah-istilah yang tidak diridai dengan bahasa-bahasa yang merendahkan, tidak punya akal, tidak menggunakan akal dan sebagainya. Gimana pula orang berilmu tidak pakai akal? Ya sih? Antum menghafal Quran tanpa akal. Lalu mereka habis Quran semua itu. Kok tidak pakai akal? Itu tidak masuk. Kemudian orang-orang itu kalau antum bilang sarjana, maka sarjana yang lulus dengan lulusan tertinggi, ya. Iya, bahkan ada di antara mereka profesor, tidak berakal juga. Lalu antum yang hanya tamat pondok pesantren, akalnya masya Allah, ya. Kaum muslimin dan muslimat, hati Allah. Oleh itu kaum muslimin tidak usah pakai bahasa-bahasa fitnah, bahasa-bahasa provokasi, tapi ajaklah umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya, kalau saya agak terlihat semangat sedikit karena antum yang menyemangati. Nah, lihat antum masya Allah semangat pula saya. Ya, kalau ada yang salah mohon dimaafkan, kalau ada yang keliru tolong diluruskan, karena kita alhamdulillah ahlus sunnah ini tidak takut disalah-salahkan, karena kita insya Allah yakin, karena ilmu kita yakin. Yang merasa salah tentu takut disalahkan. Kita enggak. Saya bawa sini enggak masalah. Cuman bukan untuk berdebat, sekali lagi bukan untuk berdebat. Kalau saya berdebat enggak mau saya. Kalau berdebat, apalagi debatku kusir. Kalau hanya debat kusir, hanya untuk disorak-sorakin aja saya enggak suka. Tapi kalau debat dengan seperti tadi, bukan debat, diskusi. Biar saya kalah enggak ada masalah. Tapi nanti jangan disorakin saya, itu masalahnya. Tapi kalau hanya untuk seperti macam mengadu ayam, saya tidak mau. Ya, kalau hanya untuk mengadu ayam, tapi menghadirkan ahlul ilmi bukan untuk provokasi, bagus, tidak ada masalah. Tapi kalau ada indikasi itu hanya sekedar untuk menguatkan sebagian dan untuk memprovokasi sebagian terhadap sebagian, ini tidak kondusif dan tidak akan konstruktif. Oleh sebab itu mengajilah jalan yang terbaik. Ya, silahkan dengan kaji tanpa ada caci maki. Kalau menyalahkan itu biasa, silahkan salahkan aja, tidak masalah. Karena dari dulu juga kita ulama kita penuh dengan menyalahkan dan membenarkan. Was-sahih kaza, berarti yang lain salah kan? Yang sahih ini berarti yang lain salah, itu biasa. Wal haqqu kaza wa dzaka batil, itu biasa. Dan yang merasa dikatakan batil, jawab saja, tidak ada masalah. Perkataan antum yang batil, ini dalilnya. Ya, mudah-mudahan yang dikatakan tadi benar, sehingga yang mendapatkan ilmu itu merasa diperbaiki. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Sampai jumpa kembali insyaallah pekan depan. Masih? Yang pertama. Oh, yang paling pintar milih nampaknya, biar ada bulan ganjilnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.